Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 di mana saya Satriani. Dan saya Nurul Yakin. Nah, di sini kami akan melakukan observasi di MAN 1 Makassar untuk memenuhi tugas PLP 1. Nah, oleh demikian, untuk lebih jelasnya simak video berikut. MAN 1 Makassar merupakan madrasah aliyah negeri pertama di Makassar yang bernama Madrasah Aliyah Negeri Ujung Pandang. Sejarah singkat MAN 1 Makassar bermula sejak dikeluarkan SKB 3 Menteri tanggal 24 Maret 1975. Dalam perjalanannya, Kota Ujung Pandang merupakan kota tempat lembaga tersebut berada berubah nama menjadi Kota Makassar dan SK Menteri Agama nomor 16 tanggal 16 Maret 1978 tentang peralihan PGA 6 tahun menjadi Madrasah Aliyah. Maka MAN Ujung Pandang berubah nama menjadi MAN 1 Makassar. Kami biasanya gini, ada peningkatan mutu yang sifatnya resmi, ada peningkatan mutu yang sifatnya non formal ya. Peningkatan yang resmi itu secara formal biasanya MGMP. Yang non formal itu biasanya aktivitas yang dilaksanakan secara internal. Nah, secara internal itu kami ada pelatihan-pelatihan yang kita mengundang narasumber dari pihak luar. Kemudian kita adakan seminar atau workshop dan lain sebagainya. Terima kasih atas kesempatannya Pak dan waktunya. Di sini Pak, saya ingin bertanya terkait sarana dan prasarana di sekolah ini. Apakah madrasah menyediakan buku tamu bagi pengunjung sekolah Pak? Baik, ada buku tamu itu disiapkan oleh pihak tata usaha, dan setiap tamu yang datang untuk acara formal atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya resmi itu biasanya harus mengisi buku tamu. Kemudian Pak, bagaimana penggunaan komputer di sekolah dan seberapa sering digunakan? Baik, di sekolah kami itu tersedia 2 ruangan yang secara keseluruhan menggunakan komputer sebagai medianya. Yang pertama itu lab komputer tentunya, kemudian yang kedua adalah lab multimedia, di mana masing-masing lab ini memiliki kepala lab yang bertanggung jawab. Untuk lab komputer tentu biasanya digunakan untuk aktivitas kegiatan pembelajaran, dalam hal ini mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Adapun lab multimedia itu biasanya digunakan untuk anak-anak berkreasi kalau ada kegiatan yang sifatnya mengharuskan multimedia dan mereka bisa menggunakan ruangan tersebut. Alat olahraga Pak tersedia dengan lengkap atau bagaimana Pak? Baik, mungkin kalau dibilang lengkap sekali, saya tidak bisa mengatakan demikian. Tapi untuk keperluan atau kebutuhan aktivitas pembelajaran, saya rasa alat-alat olahraga kami memenuhi untuk itu. Jadi kalau dibilang fasilitasnya lengkap, mungkin tidak, tapi kami memadai untuk aktivitas pembelajaran sehari-hari. Dalam hal ini adalah mata pelajaran PJOK. Seperti itu. Itu terkait prasarana Pak. Nah, bagaimana ketersediaan laboratorium sains di sekolah ini? Laboratorium sains kami terdiri dari 2 ruangan. Ruangan pertama itu digabung fungsinya untuk kimia dengan biologi. Kemudian laboratorium yang kedua itu juga fungsinya sama, digabung untuk 2 mata pelajaran fisika dengan geografi. Sehingga aktivitas pembelajaran yang memerlukan kegiatan praktikum alhamdulillah terlaksana dengan lancar dan terpenuhi dalam hal ruangan laboratorium. Kalau kondisi laboratorium komputer di sekolah ini Pak, dan baik, lab komputer di sekolah kami terdiri dari 1 ruangan, walaupun ada ruangan kedua dengan nama resminya laboratorium multimedia. Namun masing-masing ruangan itu dilengkapi dengan PC, paket komputer lengkap, sekitar setiap ruangannya itu sekitar 40-an unit. Sehingga kalau ada 2 ruangan, totalnya ada 80 atau mungkin kurang lebih hampir 100-an unit lah. Dan semuanya tersedia dengan baik dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran. kalau ada aula di sini Pak juga,
bagaimana penggunaannya Pak Baik. di sekolah ini? Aula tentu di sini memiliki aturan tertentu dalam hal penggunaan atau pemanfaatannya. Biasanya penggunaan aula itu digunakan untuk acara-acara yang sifatnya formal dan memerlukan audiens dalam jumlah yang cukup banyak. Ya, namun yang perlu kami sampaikan di sini adalah ruangan aula kami ukurannya tidak terlalu luas atau tidak terlalu besar, sehingga dalam hal kegiatan yang melibatkan seluruh guru, biasanya kami tidak menggunakan aula, kami menggunakan ruang guru. Ya, tapi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang sebagian guru atau sebagian siswa atau perwakilan guru dan perwakilan siswa, kami menggunakan aula, tentu dengan perizinan ke pihak tata usaha. Atas kesempatan waktu yang diberikan. Di sini Bu saya ingin bertanya terkait hal-hal apa yang berkaitan dengan perpustakaan. Jadi terkait peminjaman buku Ibu, apakah peminjaman buku di sini tuh perlu dilapor atau dicatat Ibu? Perlu dilapor dan dicatat supaya kalau dicatat anak-anak, kalau kita ada bukti itu sebagai ini kalau di perpus ada bukti kalau anak-anak meminjam buku, dan harus memang juga dilaporkan supaya itu jadi kedisiplinan untuk anak-anak. Kemudian untuk estimasi peminjaman bukunya Bu, berapa minggu atau satu? Seminggu. Kalau novel buku umum dia jangka waktunya seminggu, tapi kalau buku bacaan bisa sebulan. Untuk pelajaran untuk saya bisa sampai sebulan dipinjam. Itu pun ada dendanya, kalau lewat dari tengah waktu yang ditentukan didenda. Bisa disebutkan Dek jadwal penggunaan seragamnya? Seragam sekolah. Iya. Oke, kalau misalnya hari Senin itu dan Selasa itu pakai baju putih, terus hari Rabu itu memakai baju batik, Kamis itu memakai baju pramuka, dan Jumat itu memakai baju muslim. Nah, selanjutnya itu mengenai porseni. Nah, apakah diadakan setiap tahun atau bagaimana? Untuk sekolah ini tuh mengadakan porseni setiap akhir tahun, dan pentas tari itu untuk kelas 11 di akhir semester 2.
Nah, baik, di sini saya Tes Nama Nur Yakin akan melanjutkan wawancara mengenai prestasi dan kegiatan rutin ekstrakurikuler. Nah, di sini saya bersama dengan Subhana Prisa. langsung saja ke pertanyaan selanjutnya itu ada berapa banyak ekskul di sini, Dek? Ada 10. Bisa disebutkan? Ekskul pertama itu OSIM, Paskibraka, PMR, Marching Band, Paman Sam, Sanggar Seni, Pramuka, Tapak Suci, KIR, sama klub belajar. Nah, dari kesemua ekskul itu apakah terdapat syarat ketentuan untuk mengikutinya ini kayak berapa banyak bisa diikuti ekskul? Oh iya, kalau syarat ketentuannya itu sebenarnya untuk tahun kepengurusan ini itu sebenarnya diperbolehkan satu orang itu pilih 2 ekskul, tetapi ada biasa pro dan kontranya di setiap ekskul karena organisasi yang diikuti itu cuma harus 1, selebihnya itu organisasi yang ekstrakurikuler saja kayak futsal atau basket. Nah, terkait dengan jadwal ekstrakurikulernya, Dek, bagaimana itu? Jadwal ekstrakurikulernya itu untuk organisasi itu dijadwalkan hari Sabtu, setiap hari Sabtu. Kalau misalnya ada agenda rapat itu dijadwalkan kayak seminggu itu 1 kali atau paling banyak itu 3 kali, dan itu berbeda-beda setiap minggunya. Nah, di setiap ekstrakurikuler itu apakah terdapat pembina? Nah, bagaimana pembina itu mengurus ekstrakurikuler? Di setiap organisasi itu ada pembinanya. Nah, cara mereka mengurusnya itu salah satunya itu di sekolah kami itu diwajibkan untuk setiap pembina itu stay di waktu kalau misalnya ada agenda organisasinya. Semisal kayak basket hari ini latihan, berarti pembina juga harus ikut serta mendampingi di situ untuk melihat. Terus apakah ekskul ini biasa keluar untuk acara atau kegiatan lomba di luar sekolah begitu? Oh iya, selalu ikut lomba-lomba. Salah satunya itu kayak ekskul debat, MB. Kalau MB selalu mengikuti kayak event-event karnaval. Terus PMR juga biasa ikut lomba. Terus OSIM juga kadang mengikuti event-event seminar ataupun workshop.
aspek struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Nah, di sekolah ini apakah menyediakan struktur dana sekolah yang memudahkan kita? Ada. Nah, sekolah kemarin juga ada, namun terkena dampak renovasi sama seperti visi misi. Ya, itu juga terdapat, tapi datanya ada di Humas. Datanya semua tersimpan di Humas dan insya Allah kita sementara cari lokasi yang baru untuk penempatannya. Kalau mengenai struktur organisasinya tadi Pak, ada deskripsi masing-masing tugas gurunya. Deskripsinya itu dilampirkan dalam surat keputusan pembagian tugas. Jadi kalau di strukturnya itu tidak ada, karena dalam struktur itu kita buat sesederhana mungkin. Namun setiap guru itu menerima surat keputusan atau SK untuk pembagian tugas masing-masing, dan setiap tugas itu diberikan deskripsi sesuai tugasnya masing-masing. Bagaimana pengawasan terhadap tata kelola operasional sekolahnya? Baik, di sekolah kami, sebagaimana sekolah-sekolah lain, itu memiliki satu struktur jabatan di luar sekolah yang bertugas mengawasi sekolah. Jadi namanya itu pengawas madrasah. Nah, pengawas madrasah ini adalah pegawai yang berkantor di kantor Kementerian Agama tingkat Kota Makassar, yang mana beliau ditugaskan untuk memantau, memfasilitasi dan mengkoordinasikan segala tata kelola yang terjadi di madrasah kami. Dan biasanya pengawas madrasah itu datang 1 bulan sekali untuk memantau proses yang berlangsung, entah itu dari segi kepegawaian atau pembelajaran yang berlangsung di sekolah kami. Baik Pak, mungkin itu saja mengenai struktur organisasi dan tata kelola sekolahnya. Baik, demikianlah hasil observasi yang telah kelompok kami lakukan di MAN 1 Makassar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.